investasi. Berikut adalah ulasan pasar selama sepekan terakhir. Zona Amerika. Data ketenagakerjaan bulan Juli telah dirilis. Tingkat pengangguran mengalami penurunan menjadi 3,5% versus 3,6% bulan Juni. Sedangkan non-farm payroll bertambah 187.000, meningkat dibandingkan bulan Juni sebesar 185.000, tapi di bawah ekspektasi 200.000. Inflasi bulan Juli akan dirilis pekan ini. Secara tahunan diprediksi tumbuh 3,3% year on year, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 3% year on year bulan Juni. Sedangkan secara bulanan diproyeksikan tumbuh 0,2% month on month sama dengan pertumbuhan di bulan Juni. Zona Asia. Kondisi manufaktur Cina bulan Juli mengalami kontraksi di level 49,2, sebelumnya di bulan Juni masih berada di fase ekspansi di level 50,5. Inflasi Cina bulan Juli akan dirilis pekan ini. Diprediksi melemah 0,3% year on year versus 0% year on year bulan Juni. Sedangkan secara bulanan tumbuh 0,2% month on month versus minus 0,2% month on month bulan Juni. Zona Indonesia. Kondisi manufaktur bulan Juli masih berada di fase ekspansi di level 53,3, meningkat dibandingkan 52,5 bulan Juni. Inflasi bulan Juli kembali mengalami penurunan. Secara tahunan tumbuh 3,08% year on year versus 3,52% year on year bulan Juni. Sedangkan secara bulanan tumbuh 0,21% month on month. Data cadangan devisa bulan Juli akan dirilis pekan ini. Diprediksi mengalami peningkatan dibandingkan bulan Juni yang mencatatkan devisa 137,5 miliar US dollar. Data pertumbuhan ekonomi kuartal 2 akan dirilis pekan ini. Diproyeksi hanya tumbuh 4,93% year on year versus 5,03% year on year kuartal 1. Tingkat kepercayaan konsumen bulan Juli akan dirilis pekan ini. Diprediksi masih berada di fase optimis di level 127,1. Data penjualan bulan Juli kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 akan dirilis pekan ini. Di bulan Juni, penjualan motor tumbuh 66,6% year on year, sedangkan penjualan mobil di bulan Juni tumbuh 4,6% year on year. Market View. IHSG selama sepekan ditutup melemah 0,69% week on week di level 6.852,842. IHSG masih sulit untuk menembus level resisten terdekatnya di level 7.000-an. Pekan ini data inflasi Amerika Serikat bulan Juli akan dirilis, yang diprediksi akan mengalami peningkatan dibandingkan bulan Juni. Tapi pasar masih memprediksi The Fed belum akan menaikkan suku bunga acuan di bulan September. Sedangkan data domestik seperti pertumbuhan ekonomi kuartal 2, tingkat kepercayaan konsumen bulan Juli, serta penjualan kendaraan bermotor bulan Juli diharapkan memberikan efek positif bagi IHSG. Asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 4,44 triliun rupiah selama sepekan, atau inflow year to date 23,39 triliun rupiah. Pada pekan lalu, 3 sektor yang mencatatkan pelemahan tertinggi adalah sektor teknologi, transportasi, dan kesehatan, masing-masing sebesar minus 2,95%, minus 2,50%, dan minus 1,80% secara mingguan. Pada tanggal 4 Agustus 2023, yield benchmark Sun 5 tahun atau FR0095 naik menjadi 6,05%. Yield benchmark 10 tahun atau FR0096 naik menjadi 6,33%. Yield benchmark Sun 15 tahun atau FR0098 flat menjadi 6,46%. Dan yield benchmark 20 tahun atau FR0097 flat menjadi 6,54%. Untuk Indon 10 tahun atau Indon 33, yield bergerak naik di level 5,04%. Dan yield US Treasury 10 tahun naik di 4,04%.
dibandingkan dengan posisi per 28 Juli 2023, yaitu 4,87% dan 3,95%. Premi resiko Indonesia yang terefleksikan dalam CDS 5 tahun naik ke level 78,00 BPS. Rupiah ditutup melemah 0,42% week on week pada level 15,170. Kepemilikan asing pada pasar Sun per tanggal 3 Agustus 2023 tercatat sebesar 855,80 triliun rupiah atau sebesar 15,55% dari total outstandingnya. Meningkat dibandingkan posisi per 28 Juli 2023, yaitu sebesar 854,04 triliun rupiah atau 15,54% dari total outstandingnya. Amerika Serikat akan memasuki fase disinflasi, sehingga diharapkan tidak akan terlalu agresif dalam menaikkan suku bunga acuan. The Fed mulai menahan suku bunga acuan di pertemuan bulan Juni, namun masih mengindikasikan kebijakan moneter yang ketat bila inflasi masih berada di atas target. Di tengah isu resesi, The Fed masih cukup optimis ekonomi Amerika Serikat akan tumbuh 1% year on year di tahun 2023. Indonesia juga akan mengalami penurunan inflasi di tahun 2023 atau inflasi akan lebih terkendali, sehingga Bank Indonesia tidak akan menaikkan suku bunga acuan. Pasar obligasi akan bereaksi positif terlebih dahulu akibat perbaikan kondisi makroekonomi yang akan diikuti positifnya kinerja di IHSG. Tetaplah berinvestasi.